Halo semuanya, ketemu lagi dan di konten kali ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai sebuah pendapat nih. Mana sih yang lebih penting antara saya mengejar gelar akademik, mendapatkan gelar S1, dapat gelar S2, ataupun mendapatkan sertifikasi, meraih sertifikasi internasional ataupun nasional di bidang keahlian saya, sehingga saya dapat meningkatkan karir saya lebih bagus lagi. Mana sih yang lebih berdampak pada karir saya ke depannya ataupun dalam bisnis saya. Nah, saya ingin membahas itu dalam diskusi kali ini. Semoga Anda dapat mendengarkan lebih lanjut dan siapa tahu kita bisa saling berdiskusi di kolom komen di bawah. Saya akan sangat senang untuk dapat kita berdiskusi. Yuk kita diskusi bareng-bareng mengenai mana sih yang lebih penting, sarjana atau sertifikasi. Baiklah, kalau kita ngomong masalah mana sih yang lebih penting antara gelar sarjana ataupun sertifikasi, saya ingin bawa dulu ke karakteristik di masyarakat di Indonesia. Jadi saya sendiri itu besar di Pontianak dulu, dan di Pontianak itu sekolah itu suatu hal yang benar-benar sangat penting. Itu saya di Pontianak tahun 90-an, jadi jauh sekali ya sebelum generasi-generasi pada saat ini. Namun pada saat di zaman saya, dilihat bahwa pendidikan itu memang satu-satunya jalan supaya kita mempunyai karir yang bagus. Dan keinginan untuk dapat berbisnis, menjadi seorang pebisnis, itu belum terlalu besar keinginannya di masyarakat Indonesia generasi muda pada saat itu, dibandingkan pada saat ini. Kalau sekarang, gara-gara digitalisasi dimanapun, kita dapat melihat menjadi pebisnis itu gampang dan bahkan murah. Nggak usah pun dengan budget berapa, kita bisa menjadi seorang pengusaha. Nah, karakteristik keluarga Indonesia itu menginginkan anak-anaknya itu untuk setelah lulus SMA mereka berkuliah, setelah itu mereka mendapatkan pekerjaan yang bagus, atau bahkan banyak juga keluarga yang masih berkeinginan untuk bawa anak-anaknya itu menjadi pegawai negeri. Nah, itu semua tidak salah. Menurut saya, Anda mau jadi pebisnis, Anda mau menjadi seorang karyawan karir, itu nggak masalah, karena semuanya yang penting halal, itu semuanya oke-oke saja, nggak ada yang salah. Lebih kepada karakteristik saya itu sukanya mau ke bisnis ataupun bekerja. Nah, namun memang kita tidak akan membicarakan masalah itu dualisme bisnis atau kerja, tapi lebih kepada zaman sekarang ini teman-teman adalah zaman yang benar-benar sangat terbuka, bukan hanya dari segi data, informasi, tapi juga dari sisi kesempatan bekerja. Kita dapat melihat sekarang begitu banyak orang-orang asing, warga negara asing bebas masuk Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan. Ada katanya pendapat bahwa satu orang asing itu dapat mengerjakan pekerjaan sebanyak 10 orang Indonesia. Saya sendiri nggak percaya sih, karena saya percaya orang Indonesia itu orangnya produktif. Walaupun memang masih ada beberapa yang perlu untuk ditingkatkan karakter dan kapabilitasnya, tapi saya rasa Indonesia bisa mencapai hal tersebut. Nah, sehingga teman-teman pada saat kita lulus berkuliah, kita itu bukan hanya bersaing dengan teman-teman kita yang lulus, tapi juga bersaing dengan lulusan dari kampus lain, dan juga orang asing yang datang ke Indonesia untuk mencari pekerjaan ataupun membuka bisnisnya. Nah, sehingga pada saat itu muncullah sebuah pendapat ternyata gelar sarjana itu tidak cukup. Bahkan ada beberapa perusahaan, khususnya banyak kan startup ya, teman-teman yang mungkin tidak mempunyai gelar yang tinggi, tidak sampai S2, bahkan tidak sampai S1, hanya D3, tapi karena dia mempunyai keahlian ataupun sudah disertifikasi profesinya, sehingga dia mendapatkan posisi yang lebih baik. Misalkan kalau dalam dunia IT kita ada sertifikasi di jaringan Cisco, kalau digital marketing kita ada sertifikasi dari Facebook, dari Google, dan lain-lain. Nah, di mana sertifikasi tersebut itu adalah bukti kita diakui mempunyai standar yang sama dengan pembuat sertifikasi tersebut. Jadi misalkan saya sendiri secara pribadi saya memiliki 7 sertifikasi digital marketing dari Facebook, dari Instagram, dari Google, dari Semrush, HubSpot, dan juga lain-lain. Di mana saya mengambil sertifikasi tersebut selain untuk menambah ilmu, juga untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kepercayaan klien saya ataupun mahasiswa saya kepada keahlian saya di bidang digital branding, digital marketing. Nah, memang pada
pada proses berjalannya dalam dunia industri yang saya tekuni pada saat ini, yaitu dunia marketing, sertifikasi itu memegang peranan penting bagi saya untuk mendapatkan akses-akses project ataupun akses-akses pekerjaan bisnis yang berkaitan dengan hal seperti itu. Industri akan mempunyai tendensi kepercayaan yang lebih kepada orang-orang yang punya sertifikasi. Gitu. Jadi kalau Anda mengatakan saya jago di bidang digital marketing, tapi industri, oke, sertifikasinya mana? Anda tidak punya. Anda hanya punya gelar S1 gitu misalkan. Terkadang industri memang tidak terlalu melihat dengan Anda dari S1 dari mana, tapi Anda punya standar sertifikasi tertentu. Karena kadang-kadang sertifikasi itu lebih dilihat karena sertifikasi tersebut bisa standar itu sama di seluruh dunia. Seperti Anda ngambil ujian di Google gitu ya. Anda begitu Anda mendapatkan sertifikasi Google di bidang video ads gitu misalkan, Anda mau di Indonesia, mau di India, mau di Singapura, Anda punya standar yang sama, dianggap punya standar yang sama, dan Anda akan berhak menggunakan emblem yang disediakan oleh Google. Anda bisa masukin ke akun LinkedIn Anda, ataupun ke website Anda, ataupun ke dalam CV Anda. Dan terkadang itu memang lebih menggampangkan Anda untuk masuk ke perusahaan-perusahaan yang lebih besar, khususnya perusahaan-perusahaan luar, multinasional, sehingga Anda bisa mendapatkan karir yang lebih bagus, ataupun kaitannya untuk mendapatkan potensi-potensi klien berikutnya. Nah, tapi saya sendiri percaya, saya sebagai seorang dosen, saya juga dosen, saya menemukan banyak sekali mahasiswa yang memang masih berfokus kepada gelar itu paling penting. Bagi saya sebagai seorang dosen, gelar itu penting. Gelar itu penting. Kenapa gelar itu penting? Karena di balik gelar sebenarnya ada tingkat pendidikan yang kita dapatkan. Nah, tingkat pendidikan di dunia perkuliahan sebenarnya kalau saya bilang itu bukan ngomong masalah kemampuan kognitif, tapi juga lebih kepada pendewasaan diri Anda dalam menyikapi sebuah problema. Anda diberikan suatu problem, Anda sudah diberikan dasar-dasarnya, bagaimana dengan dasar tersebut Anda menyelesaikan problema tersebut. Nah, kedewasaan berpikir tersebut dilatih dalam dunia perkuliahan. Pada saat Anda mengambil diploma, Anda disiapkan untuk mengambil hal-hal yang operasional. Pada saat Anda masuk ke jenjang sarjana, Anda disiapkan untuk membantu memecahkan dengan sebuah metode, dengan sebuah konsep strategi. Nah, tapi pada saat Anda masuk ke industri, Anda tidak berkuliah lagi, Anda sudah mempunyai bekal. Ibaratnya kita tidak mulai dari nol. Jadi kita mungkin sudah mulai dari 5, mulai dari 7, sehingga kita dapat melakukan inovasi ataupun modifikasi dengan lebih gampang, karena kita akan lebih gampang menyesuaikan, karena kita sudah mempunyai konsep kedewasaan berpikir yang lebih baik, karena sudah ditempa di dunia perkuliahan. Nah, dunia perkuliahan juga tidak harus selalu kita mendapatkan ilmu-ilmu yang update. Kadang-kadang ada beberapa ilmu yang memang sudah obsolete ataupun sudah lewat. Nah, tapi kalau saya ngelihat, dunia perkuliahan itu membangun kita untuk dapat terbuka, mempersiapkan landasan fondasi untuk dapat pengembangan karir ataupun bisnis dari ke depan. Kalau kita ingin bangun rumah, yang paling penting itu fondasi. Anda mau buat lantai 3, lantai 4, lantai 5, paling penting itu fondasinya. Nah, fondasinya ada di dunia pendidikan formal. Nah, pada saat dunia pendidikan formal Anda mempunyai landasan fondasi yang kuat, dan Anda ingin memperlengkapinya dengan kemampuan skill yang sangat segmented di bidang digital marketing, di bidang operasional, di bidang kecantikan gitu, misalkan Anda mencari sertifikasi. Nah, sertifikasi itu akan berguna lebih powerful karena Anda punya dasar yang kuat. Sehingga kalau ditanyakan mana yang lebih penting, saya rasa itu bukan berbicara mengenai mana yang lebih penting, tapi kebutuhannya Anda butuh tidak untuk diperlengkapi dan diakui secara internasional ataupun nasional mengenai kemampuan Anda tersebut. Kalau Anda bergerak di sebuah perusahaan yang memang sangat berfokus kepada keahlian, jadi saya rasa Anda harus mengambil sertifikasi untuk dapat diakui. Tapi kalau perusahaan Anda bergeraknya adalah lebih kepada Anda akan naik pangkat pada saat sudah berapa tahun, masalah senioritas, jadi saya rasa masalah sertifikasi tidak akan terlalu relevan Anda untuk ambil. Jadi bukan ngomong masalah mana yang lebih penting, tapi saya rasa itu saling memperkuat satu sama lain. Anda akan lebih gampang untuk dapat mencerna pendidikan sertifikasi ataupun ujian sertifikasi pada saat Anda sudah mempunyai dasar yang kuat. Begitu. Jadi mana yang penting, saya rasa dua-duanya penting. Jadi nggak ada yang dikorbankan salah satunya. Kalau Anda mempunyai pendidikan formal yang bagus dan Anda berikutnya ingin memperlengkapi Anda, bukan hanya lulusan S1 manajemen gitu misalnya, tapi Anda bisa lulusan S1 manajemen mempunyai sertifikasi di bidang marketing, itu akan menjadi nilai lebih bagi Anda.
Karena di dunia pekerjaan kita juga masih melihat masalah gaji, masalah golongan itu dari tingkat pendidikan kita. Diploma 1, 2, 3, S1, S2. Pada saat ini kita memang masih berkecimpung di penggolongan seperti itu. Jadi saya rasa pendidikan formal dan juga pendidikan non formal seperti sertifikasi itu menjadi hal yang saling melengkapi. Setidaknya itu pendapat saya. Apa pendapat Anda? Siapa tahu Anda mempunyai pendapat yang berbeda dari saya sangat senang untuk dapat berkomunikasi. Tapi apapun itu sebenarnya saya tidak ingin membuat dualisme, tapi lebih kepada ini loh kenyataannya di industri pada saat ini, bahwa pendidikan yang kita dapatkan di formal kadang-kadang tidak terlalu membantu kita pada saat kita masuk industri. Sehingga sebenarnya diperlukan kedewasaan berpikir agar kita dapat beradaptasi di industri tersebut. Nah, salah satu bentuk adaptasinya adalah kita meningkatkan kapabilitas kita dengan sertifikasi. Dua-duanya hal yang penting pada saat ini, zaman pasar bebas, semuanya bisa terjadi dengan sangat cepat. Kembali kepada kita, apakah Anda mau menjadi penonton atau menjadi pemenang. Terima kasih.